Wakana dan Hasanul Basri, dan adalah Hasanul Basri ini beliau di dalam kehidupannya senantiasa di dalam keadaan zuhud dan wara. Dan Hasanul Basri ini di antara yang dikatakan oleh Sidin bicara Sidin apa? Bermula celaan dan hinaan di dalam pandangan Allah adalah halnya sama. Jadi bicara Hasan Basri dihina ataupun dipuji, hakikatnya di sisi Allah itu sama. Karena dihina itu kadang meninggikan, kadang menurunkan derajat kita, dipuji kadang meninggikan derajat kita. Hakikatnya sama. Dan tidak bersedih ketika dia dipuji, dihina, dan tidak gembira ketika dia dipuji. Nah, itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Di antaranya lagi bermula waktu di dalam dunia ini yaitu 3 macam, 3 perkara. Jadi dalam dunia ini ada 3 waktu. Pertama, waktu masa nang lalu, nang semalam, nang tadi, itu masa lalu kan? Masa lalu atau masa nang telah lewat ini kada kawan dikuliki lagi. Makanya apa bagaimana? Kalau kulik lagi, bila sudah salah kebangkit, syukur hidup. Karena waktu nang lalu itu kada kawan dikuliki. Itu yang pertama. Kemudian waktu nang kedua adalah masa nang akan datang. Nangkaina Ibah Isra Isra. Ini sifatnya adalah rahasia Tuhan. Kan ada nangkapnya. Bahkan kita pun tidak tahu. Kayaknya belum tahu mau masa Isra. Amun nang tadi ada wali wiki. Amun nang Isra ada kawal diketahui, karena itu sifatnya adalah rahasia Allah. Karena kalau ada kawal kita tahu, bahkan kada tahu besok, tak tahu kan ada kan? Karena itu sifatnya rahasia Allah. Kada ada mengetahuinya, menanggung sih. Nang ketiga adalah waktu nanti jalani. Yaudah. Maka kata Hasan al-Basri, hendaklah engkau memperbaik waktumu yang sekarang di dalam keadaan menuntut akan keridhaan Allah. Artinya pun sudah tahu nang tadi nang semalam itu kada kalau dikuliki, nang esok kada tahu bahwa itu adalah termasuk rahasia Allah, maka nang wah ini kita baik-baik. Jangan sampai hanya sampah jadi kataku ada kayak itu tadi belum tahu. Nah itu rahasia apa? Maka pesan Sidin apa? Baik-baik, hendaklah engkau di dalam keadaan menuntut keridhaan Allah pada masa itu. Maka lebih utamakanlah keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Karena keridhaan Allah menjadikan sebab tenteramnya hati, sedangkan keridhaan manusia itu kada kekal. Kalau kita menuntut keridhaan Allah, Allah ridho kita, nang kayak apapun sulitnya, hati kita mesti tenang. Kalau mau gelisah, kalau mau galau, apalagi macam-macam. Karena nang dituntut keridhaan Allah, kayak keridhaan manusia. Keridhaan manusia paling waktu itu ridha, kayaknya belum tentu. Nah,
Adapun pengertian zuhud sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayata dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahibul hayawan law kanu ya'lamun. Apa ujar Allah? Kehidupan di dalam dunia itu hakikatnya adalah hanyalah sebagai hiburan dan permainan. Orang bahari nyebut apa? Dunia ini panggung sandiwara, ada nang asli. Jadi nang aslinya orang memuji ujar orang baik, belum tentu hakikatnya baik. Orang menghina ujar orang buruk dan baik, belum tentu di sisi Allah Ta'ala itu buruk. Karena dunia ini tempatnya permainan, tempatnya apa? Hiburan semata. Tapi walaupun permainan, yang katanya permainan itu ada kalah ada menang. Pilih aja, bila kalah ada risikonya, bila mana ada untungnya. Gitu aja. Jadi jangan sebab walaupun dunia ini sifatnya permainan, tapi jangan dianggap remeh. Usia kita kalah, ruginya ke akhirat. Nah. Dan kehidupan di akhirat nantilah yang sebenar-benar kehidupan, kalau mereka itu benar-benar paham. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ujar Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, marra Rasulullah SAW bisyatin mabniyatin qad alqaha ahluha wa qala walladhi nafsi biyadihi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Jadi Rasulullah ini Nabi ini pernah lewat, bahasa kita ini lewat atau lalu dihiga bangkai kambing, yang mana bangkai kambing ini dibuang oleh pemiliknya. Jadi kambing ini mati, lalu dibuang oleh pengasuh kambing. Kebetulan pada saat itu Rasulullah lewat. Nampak ujar Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku di dalam genggaman Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Sesungguhnya kehidupan dunia itu lebih hina daripada bangkai ini terhadap pemiliknya. Biar diisi hayam buruk, jangankan kami mati, hayamnya mati, aku nabi iman dan pun. Kenapa? Karena berlebihan yang namanya bangkai terbit. Maka ujar Nabi, kalau di sisi Allah Ta'ala dunia itu lebih hina daripada binatang kampung ini, lebih hina. Makanya buat para wali ini dunia kada mau dalam hati, berenang di tangan aja. Walaupun kayak apapun banyaknya, bila orang mengambil, yang mudah aja malah pas. Tapi kalau sudah berbuat dalam hati, alih mengambilnya, bila hilang sedikit, rasa sakitnya luar biasa. Saya juga tidak dilakuin, tapi sewaan lumayan. Saya juga hanya kenapa? Karena dunia berbuat dalam hati. Padahal hati ini adalah tempat yang paling istimewa. Bila di dalam hati ini isinya Allah atau kekasih Allah, maka orang yang bermulia dari Allah. Bila yang di dalam hatinya itu isinya dunia yang hina, maka otomatis orang yang hina.
kayak apa aja, kertas tulisnya mobil, tulisnya motor, tulisnya rumah, tulisnya duit berjutaan dan ditulis di situ. Kertas itu ada dalam nilainya, dilincai, dijajah, kenapa? Apa lagi? Dibuat dalam bisnis, kenapa? Karena yang tertulis pada kertas itu adalah dunia. Coba tulis nama Allah. Jangan tambah nanti buat dalam bisnis. Baca tilang banda tilang lain pun haram. Kamu kata dia begitu. Makanya itu bila kita ada Yasin, ada Quran, ada ayat-ayat, di situ ada nama Allah, di situ ada nama Rasulullah, di situ ada nama tawasul para wali. Jangan dia ada tilang lain. Haram. Kenapa jadi haram? Karena di dalamnya itu ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Padahal kertas itu kan mulia, kertas itu kan mulia. Tapi karena di kertas itu tertulis nama orang mulia, maka kertas itu bukan mulia. Al-Quran, kertas Quran. Tapi karena tertulis daripada kertas itu ayat Al-Quran, kalam Allah, ada nama Allah, ada sifat-sifat Allah di situ, makanya pegang bulu pun haram. Padahal kertas rasanya. Nah kayak itu juga tamsil hati kita. Kalau hati kita diisi dunia, diisi duit, diisi apa lagi, motor, diisi rumah, benar-benar diisi dibuat di hadis itu. Jadi maka nilai di sisi Allah Ta'ala kita ini gak ada harganya, justru lebih hina daripada bangkai tadi. Bangkai tadi lebih hina. Kenapa jadi lebih hina? Karena isinya dunia. Tapi kalau dalam hati kita diisi dengan zikrullah, diisi dengan apa lagi? Orang-orang yang dicintai Allah, diisi dengan nama-nama Nabi, nama Rasulullah, artinya cinta kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, diisi dengan para wali, nama-nama orang mulia, maka wadahnya mulia. Tetap bersih. Tafsirlah. Jadi di mana cocoknya hati kita diangkat? Dunia diambil, tapi cukup di tangan. Bila hilang dia sakit hati. Yang ada ibadah nambuh biasa. Apa ibadahnya? Ketika ditimpa musibah, dia tak sakit hati. Ketika dia kehilangan dunianya, dia tak gelisah. Itu ibadah, hatinya yang tak gelisah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang kurang haji umrah. Biar kehilangan duit 1 juta 2 juta, pada sedikit ya dibandingkan orang yang katipu 15 juta, 50 juta misalnya, atau dapat musibah. Tapi hati pian kawak sabar, hati pian kawak menyimpan kada sedih, hati pian kawak mengambil hikmah. Mungkin ini kada rezekiku, mungkin ini Allah mau uji lawan aku. Nah misalnya kawak pian sabar dan untuk pian dan ucap orang. Dengan sabar itu untuk kita kada ucap. Nyada dapat musibah, dapat apa? Atau dapat sesuatu yang kurang nyaman. Sabarnya kepada kasih nikmat kurang. Itu kan sabar caranya. Caranya sabar itu juga diam. Untuknya kada ucapan kurang, cukup dia menajat Allah. Maka nilainya orang tadi lebih besar nilai derajatnya dibandingkan orang haji umrah. Cuma yang juga berharapnya pada bagian memang hal pada haji umrah. Lalu sabar. Nah sama juga orang bulan besar. Nang nyata-nyata di hadapan kita ini haram kita gawi, kalau kita menahan kita kada menggawi. Padahal nyata ada. Kalau kita gawi haram,
sementara aja. Tapi kalau kita menahan nafsu kita supaya jangan menggawi nafsu, jelas-jelas diharamkan Allah Ta'ala, jelas-jelas dosa. Kalau kita menahan diri kita supaya jadi orang dosa, ditinggalkannya itu lebih abdal daripada orang berjihad melawan perang kafir saja. Ayo, kami memang juga dengan kalau pakai terjadi juga dia apa dari Tuhan bisa juga di pinggir jalan. Ayo, meninggal ada. Tapi ini kan juga lebih kurang misalnya ada boleh bisa kawan orangnya di majelis juga, jadi isi majelis termasuk banyak mereka. Kebetulan di majelis itu banyak yang suki, banyak yang berduit, banyak yang berduit. Lalu ada yang belajar bagi mobil. Jadi datang main kalau ada sidir tadi. Nah buruk belajar boleh ada bagi. Jadi menukarkan mobil biar cuman mobil ini gampang murah aja. Yang aja itu murah. Dia 500 juta, 500 ribu, 500 juta haji ini yang murah. Jadi murah aja boleh, cuma tolong biar pakaikan. Artinya ini mulut memberi dipakai sini dipakai kasih dosen pulang bekerja pakai mobil tadi. Seminggu aja datang berikan sini kuncinya. Nah kunci kan sudah aku pakai. Aku berikan mobil yang mereka. Nah, ulun beri dia. Nah, kalau jadi dia, mun mengiringi kehendak nafsu senang terus. Amun mengiringi kehendak nafsu, si padahal. Tapi karena ulun dipadani oleh pemburuan, senang kada, gembira kada. Himong kada diberi orang mobil. Bila terasa himong gembira berarti sudah kalah lawan nafsu. Begitu juga. Ada kan satu kita. Menurut kira-kira saya satu. Udah tak ada. Jadi orang biasa belum terbutuh supra. Sebelum ke supra awas dah. Ini begitu dah. Ada jaminan orang yang sekopi. Maka seorang ada beri pula. Orang nafsunya kuat, bahal dia diberi. Ada mau sih. Ada dulu itu. Summa qala Abi Sulaiman bin Daud an-Nasraba'i radhiyallahu anhu. Kemudian berkata oleh Abi Sulaiman bin Daud an-Nasraba'i, diriwayatkan bahwasanya Abi Sulaiman bin Daud an-Nasraba'i beliau mempunyai rumah yang luar biasa besar dan mempunyai kamar yang banyak jumlahnya. Jadi ada seorang ulama yang bernama Abi Sulaiman bin Daud an-Nasraba'i. Sidin ini berisi rumah. Rumah Sidin ini luar biasa besar dan banyak berisi kamar. Aman. Namun ujar Sidin apa? Sidin berdiam di dalam kamar. Situ masih di video. Karena bila rusak kamar ini balik kamar sebelah pulang. Bila rusak sudah kamar sebelah balik pulang ke sebelahnya. Jangan ditakutkan oleh murid Sidin. Nah kalau dia murid Sidin, wahai Syekh, rumah pian ini kenal, kamarnya banyak. Bila rusak seperti balik biar sebelah. Bila rusak sepertinya
kali pulang biar ke sebelah. Kenapa biar kadang memiliki? Kenapa ujar Sidin menjawab? Ujar Sidin menjawab, aku sudah berjanji Allah Ta'ala kada hendak membaiki dunia ini. Kada hendak baiki dunia ini. Kita kan sanggup ya tahu. Orang Anda kan ada baiki mau bini. Sidin itu membuktikan bahwa Sidin ini bujur-bujur di dalam hati Sidin kada ada dunia. Nah, ada isinya cuma Allah. Maka pada ketika Sidin itu, ketika orang menyaksikan lawan Sidin ini pindah putungan bergegas-gegas hendak pulang sembahyang. Jadi mulai Sidin ini pulang sembahyang buka. Mulai rumah pulang ke masjid, Sidin buka pulang. Lalu ada nama takut Sidin, wahai Syekh Abi Sulaiman bin Daud, hendak kemana pian maka cepat-cepat. Bahasa kitanya hendak kemana dalam pian cepat-cepat. Apa ujar Abi Sulaiman bin Daud? Ujar Abi Sulaiman bin Daud, ujar Sidin menjawab, pasukan tentara itu sudah menghadap aku di pintu gerbang. Bingung orang kampung mendengar pasukan tentara menghadap Sidin di pintu gerbang. Siapa gerak pasukan tentara menghadap Sidin? Dapat ujar Sidin menjawab, pasukan tentara yang menghadap aku di pintu gerbang itu adalah ahli kubur. Itu menghadapi Sidin. Pas aku baca-baca di Sidin untuk beribadah. Baca-baca di Sidin aku supaya baik. Siapa tahu di Sidin tak dulu hati membeli. Nah, artinya orang yang buhan para wali ini senantiasa mempersiapkan diri dasar mati. Dasar mati. Maka bila orang yang senantiasa melupakan lawan mati, dia khawatirkan mati dalam keadaan suruh khatimah. Itu nanti khawatirkan. Bila orang yang sering mengingat lawan mati, artinya memikirkan kayak apa mungkin mati. Kayaknya matinya aku ini kayak apa? Selama kadang ada sifat khauf, artinya takutan bahwa dia mati dalam keadaan kada baik, dalam mati dalam keadaan suruh khatimah. Ada rasa khauf itu menjadikan sifat dia mati husnul khatimah. Tapi bila tak ada khawatir, nang dia insyaallah mati baik dia. Nah, itu tanda orang itu matinya kena dalam keadaan husnul khatimah. Mau tidak? Jadi hati-hati. Jadi disuruh kita ini banyak-banyak mengingat mati. Disuruh kita ini banyak-banyak mempersiapkan diri kesan mati. Kesan kita hidup dalam dunia, Allah memberi hidup kita dalam dunia, lalu diberi rezeki, diberi usaha supaya apa? Mempersiapkan mati. Kerja, diberi sehat supaya kesan kawan mempersiapkan mati. Untuk apa Allah Ta'ala menyediakan menciptakan adanya majelis taklim supaya kita mempersiapkan diri mati. Ya. Supaya siap, jangan sampai kita datang orang mambili, oi, ini kami mambili nih, ini juga jual buah, ayo, kemudian maka apa datang di Belu, di Belu Indonesia, mau pasang buah dada, menyusul baju ke dada, mempersiapkan diri ke dada, tiba-tiba mereka dijelaskan mambili dah, ayo, siapa nak kasihan, nak ampun diri, nak kasihan. Diri. Tapi kalau orang yang sudah siap menghadapi, awasnya motor tak ada dari belakang lagi, baju sudah berlipat, samo sudah disiapkan, ya orang, kompos sudah ada, hanya mantu orang yang sudah siap, lawan yang belum siap tadi, emang, jadi apalagi mati ini termasuk sifat rahasia rumah. Ada tahu baik sangat di dalam langkah ada sekali mungkin kau main nanti
Beda tahu? Saya tahu karena nang akan datang itu sifatnya waktunya rahasia. Nang wahini ianya, nang wahini ini nang kita dituntut untuk menuntut keridhaan Allah, disuruh menuntut. Yang sampai kita kena nyasar begitu. Ini sudah berlalu. Kalau dipublik lagi, ini sudah indah lalu timbulnya sana. Apa aku kada semalam ada nonton ilmu? Kenapa aku semalam kemudian sembahyang? Kenapa aku semalam kemudian bersedekah? Ujung-ujungnya harta sembilan jadi rebutan anak buah. Ya, jadi rebutan anak buah. Amas yang dikumpulkan dijual di anak buah. Begininya kita nampak ada hadiahnya petihan. Saya sayang kan? Syukur-syukurnya ingat. Mesti jangan ingat lalu. Apa? Saya sakit. Kita nanti nang sakit. Ada apa itu? Jadi banyak mempersiapkan. Kemudian Nabi Sulaiman bilang seperti Allah Subhanahu wa